Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kembali lagi bersama saya Pak Irwan. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam kelas 2 tentang sholat. Nah, sebelum kita mulai, mari kita awali pelajaran pada hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, pada bab sholat ini diharapkan setelah kita belajar kita dapat membaca dan mempraktekkan gerakan sholat secara baik dan benar sesuai dengan syariat Islam. Sebelum kita mulai, Pak Iwan berpesan kepada anak-anak agar senantiasa menjaga sholat 5 waktu dan juga menjaga kesehatan. Oke, langsung saja kita mulai pelajaran pada hari ini, yaitu tentang sholat. Anak-anak sudah biasa sholat sehari-hari. Dalam sehari kita sholat sebanyak 5 waktu. Ya, kita ketahui bersama sholat itu yang wajib dalam sehari ada 5 waktu. Yang pertama adalah sholat subuh sebanyak 2 rakaat, dan yang kedua adalah sholat zuhur sebanyak 4 rakaat. Dan yang ketiga adalah sholat asar sebanyak 4 rakaat. Dan yang keempat adalah sholat maghrib sebanyak 3 rakaat. Dan yang kelima adalah sholat isya sebanyak 4 rakaat. Nah, dalam sehari itu kita sholat 5 waktu. Dan disitulah sholat 5 waktu hukumnya wajib. Nah, di sini sebelum kita belajar lebih lanjut, Pak Iwan akan menjelaskan pengertian dari sholat. Apa itu sholat sebenarnya? Apa pengertian sholat? Sholat adalah ritual ibadah khusus yang dilakukan oleh umat Islam yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, dalam sholat tentunya ada tata cara sholat. Supaya kita mendapat pahala dan diterima ibadahnya oleh Allah SWT, maka kita harus belajar bagaimana sholat dengan baik dan benar. Yang pertama, dalam sholat itu kita mengenal yaitu rukun. Oke anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang rukun sholat. Sebelumnya, apa itu rukun? Rukun adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Karena apabila kita tidak kerjakan, maka kita dianggap tidak sah. Seperti halnya dalam sholat. Sholat kita juga harus mengerjakan rukun sholat. Baik, rukun yang pertama adalah niat. Mari kita mengawali segala kegiatan termasuk ibadah sholat dengan niat. Niat bisa dilafalkan atau di dalam hati. Di sekolah kita sudah diajarkan bagaimana lafal niat. Adapun bunyinya seperti ini. Pak Ikhwan akan contohkan lafal niat sholat subuh. Usolli fardus subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Tadi itu adalah contoh melafalkan niat sholat subuh. Dan selanjutnya niat juga paling baik itu dalam hati. Yang selanjutnya, yang kedua adalah berdiri. Di sini sholat kita wajib dengan berdiri. Namun dalam agama Islam terdapat keringanan atau disebut rukhsah, yaitu apabila kita tidak mampu berdiri maka diperbolehkan dengan duduk. Dan apabila tidak mampu untuk duduk, dibolehkan untuk berbaring dengan isyarat kedipan mata. Dan itulah sesungguhnya agama Islam itu sangat mudah. Dan selanjutnya yang ketiga adalah takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram ini diawali dengan takbir, lalu membaca iftitah dan surat Al-Fatihah. Nah, bagaimana bacaan takbiratul ihram? Kita saksikan bersama. Gerakan takbiratul ihram seperti ini ya anak-anak. Kita bersiap, lurus, tegak, lalu pandangan menghadap ke arah kiblat.
ke arah tempat sujud. Kita mulai. Allahu Akbar. Nah, gerakan takbiratul ihram itu diawali dengan mengangkat tangan lalu menaruh ke depan dada dengan posisi tangan kanan ada di depan seperti ini. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini minal khataaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khataayaya bil ma'i was salji wal barad. Dan yang keempat yaitu membaca surah Al-Fatihah. Nah, anak-anak, membaca surat Al-Fatihah itu hukumnya wajib. Jadi barang siapa sholat tetapi tidak membaca surat Al-Fatihah, maka dia sholatnya tidak sah. Jadi sholat itu wajib membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah wajib dibaca di setiap rakaatnya. Bagaimana bacaan surat Al-Fatihah? Kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan rukun yang kelima adalah gerakan ruku. Lakukan gerakan ruku dengan tumakninah. Nah, di sini ada keterangan tumakninah, yaitu kita melaksanakan gerakan ruku dengan tenang dan khusyuk. Artinya kita melakukan gerakan ruku tidak dengan tergesa-gesa. Dan bagaimana gerakan ruku dan bacaannya? Mari kita simak bersama-sama. Allahu Akbar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Dan yang selanjutnya, rukun ke-6 adalah i'tidal. Nah, i'tidal ini adalah gerakan setelah ruku. Nah, bacaan i'tidal maupun gerakannya itu kita akan simak bersama dalam video berikut. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Dan selanjutnya yaitu gerakan sujud, rukun yang ke-7. Kita wajib melaksanakan gerakan sujud, tentunya dengan tumakninah, yaitu dengan khusyuk, tidak tergesa-gesa. Dan bacaan serta gerakan sujud bisa kita simak bersama dalam video berikut. Allahu Akbar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Dan yang ke-8 yaitu gerakan duduk di antara dua sujud. Nah, sebelum kita melaksanakan duduk tasyahud akhir, ada gerakan yang dinamakan duduk di antara dua sujud. Nah, untuk bacaan dan gerakannya mari kita simak di video berikut. Allahu Akbar. Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Dan yang ke-9 adalah gerakan duduk tasyahud akhir. Nah, gerakan ini sebagai gerakan duduk akhir ya dalam menutup gerakan sholat sebelum kita salam. Nah, untuk bacaan dan gerakannya mari kita simak video berikut. Allahu Akbar. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alaikum
النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Dan yang ke-10, rukun yang ke-10 adalah salam. Nah, salam itu dilaksanakan di akhir gerakan sholat. Nah, untuk salam kita simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dan yang tidak kalah penting yaitu rukun yang ke-11. Dan rukun yang ke-11 ini ya wajib kita kerjakan. Karena apa? Apabila kita tidak melaksanakan rukun yang ke-11 ini, maka sholat kita tidak atau dianggap tidak sah. Dan rukun yang ke-11 ini adalah tertib. Jadi rukun itu diawali yang pertama yaitu dengan niat, lalu diakhiri dengan tertib. Jadi seperti itu ya anak-anak. Jadi kalau kalian sholat harus memperhatikan rukun sholat. Karena kalau kita sholat tidak memperhatikan rukun-rukun sholat, maka sholat kita menjadi tidak sah atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita melaksanakan sholat tidak sesuai dengan rukun sholat. Baik itu anak-anak, tadi kita sudah simak bagaimana pelajaran tentang bacaan dan gerakan sholat. Dan Pak Iwan berpesan kepada anak-anakku, tetap jaga sholat 5 waktu, karena sesungguhnya sholat 5 waktu itu atau menjaga sholat merupakan sebagian dari tiang agama. Baik anak-anak, untuk tugas anak-anak di rumah, coba Pak Iwan pengen lihat anak-anak melakukan atau praktek sholat yang nantinya divideokan oleh orang tua masing-masing dan nanti dikirimkan kepada Pak Ikhwan atau pihak sekolah. Baik ya, tetap semangat anak-anakku, tetap belajar di rumah, tetap dijaga sholat 5 waktunya supaya kita bisa menjadi manusia yang taat kepada Allah dan kita menjadi anak yang sholih dan sholihah. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Pak Iwan tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.